pergi ke Solo beli kuaci. Halo sahabat Genaci, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya. Di saat-saat yang masih pandemi seperti ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Meskipun sekolahnya mulai daring lagi atau mulai pakai Zoom lagi, sekolahnya libur lagi, entah sampai kapan, tapi tetap kalian harus semangat karena di sini Kak Narita akan membahas info-info menarik yang perlu kalian ketahui. Nah, di video kali ini Kak Narita mau bahas tentang perbedaan noun, verb, sama adjective. Nah, ini ada di materi kita ya ketika belajar atau les di Ayo Cerdas Indonesia. Sekarang Kak Narita mau bahas nih, apa sih perbedaan dari noun, verb, sama adjective dan contoh kalimatnya seperti apa. Nah, tapi sebelum Kak Narita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube Ayo Cerdas Indonesia dan jangan lupa like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Oke, yang pertama Kak Narita akan bahas tentang noun. Apa sih noun itu? Noun itu adalah kata benda yang digunakan untuk nama orang, nama hewan, nama benda, atau ide dan gagasan. Nah, noun sendiri terbagi menjadi beberapa macam ya, atau jenis gitu. Dan yang termasuk dari noun adalah countable noun, uncountable noun, kemudian ada concrete sama abstract. Oke, yang pertama Kak Narita akan jelaskan yaitu tentang countable noun atau sesuatu yang bisa dihitung gitu ya, seperti book, pen, bag, train, plane. Nah, seperti itu. Jadi untuk benda-benda atau sesuatu yang memang bisa dihitung gitu, yang terlihat jelas gitu. Dan contoh gampang saja dari countable noun adalah your book is on the table. Nah, jadi bukumu ada di atas meja gitu ya. Gampang kan untuk membuat kalimatnya. Oke, next ada uncountable noun, yaitu sesuatu yang tidak bisa dihitung atau yang tak terhitung seperti water, milk, love, happiness, dan lain-lain. Contoh kalimat gampangnya adalah a glass of water is good for our health. Nah, jadi segelas water itu sangat bagus untuk kesehatan kita, gitu ya. Gampang ya. Jadi kalau countable itu bisa terhitung, bisa dihitung. Kalau uncountable itu tidak bisa terhitung. Oke, selanjutnya adalah concrete. Nah, concrete ini sesuatu yang ada dalam bentuk nyata gitu ya. Seperti bag, shoes, kemudian building, cake gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah I really want a new bag. I really want a new bag. Nah, gampang ya. Aku sangat mau, aku sangat pengen tas yang baru. Gampang kan untuk membedakan atau membuat kalimatnya. Dan yang terakhir adalah abstract. Abstract itu lebih ke menyatakan ide, gagasan, atau hal-hal abstrak lainnya. Contohnya adalah friendship, kemudian time, atau imagination, dan lain sebagainya. Dan untuk kalimatnya gampang juga. Contohnya, you always have a great idea. You always have a great idea gitu. Jadi gampang banget ya. Untuk membuat kalimatnya aja kita bisa pakai kata-kata sehari-hari yang bisa kita ucapkan. Nah, itu tadi adalah noun. Sekarang kita lanjut ke pengertian dan contoh kalimat verb. Oke, verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau keadaan. Verb sendiri juga terbagi menjadi beberapa macam atau beberapa bagian. Salah satunya adalah regular verb, irregular verb, action verb. Nah, di sini Kak Narita akan bahas satu persatu biar kalian juga lebih jelas ya. Oke, yang pertama adalah regular verb, yaitu kata kerja bentuk verb kedua dan ketiga yang biasanya diikuti oleh akhiran d atau ed. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu sudah terjadi di masa lampau gitu ya. Intinya sesuatu itu sudah terjadi gitu. Contoh kata dari regular verb adalah accept menjadi accepted atau arrive menjadi arrived gitu. Nah, untuk kalimatnya bisa gampang banget cara bikinnya. Contohnya seperti ini. She arrived this morning. She arrived this morning. Nah, dia tiba pagi ini. Gampang kan? Itu tadi adalah yang regular verb. Sekarang kita akan belajar tentang irregular verb.
Irregular verb adalah bentuk kata kerja verb 2 dan verb 3 yang bentuk katanya bisa menjadi berbagai macam bentuk. Yang pasti menjelaskan juga bahwa itu terjadi di masa lampau begitu ya. Contoh kalimat gampangnya adalah they all came on time yesterday. They all came on time yesterday. Mereka datang tepat waktu kemarin. Nah, gampang kan untuk membedakan mana regular verb, mana irregular verb. Gitu. Jadi kalau regular itu yang ada D atau ED-nya di akhir kata. Kemudian ada action verb, yaitu kata kerja yang menyatakan sebuah aksi atau hal yang sedang terjadi. Contoh kalimatnya gampang banget. Contoh katanya adalah contoh kayak play, run, kemudian cook gitu ya. Intinya kegiatan yang sedang terjadi gitu. Contoh kalimat gampangnya adalah I run in the stadium today. I run in the stadium today. Aku berlari di stadion hari ini gitu. Gampang ya? Itu tadi adalah macam-macam bentuk verb. Dan kita tadi udah tahu tentang noun, kita juga sudah belajar tentang verb. Sekarang kita akan belajar tentang adjective yang pastinya juga gampang banget. Selanjutnya atau yang terakhir adalah adjective atau kata sifat. Nah, seperti namanya saja sudah jelas ya bahwa adjective itu menjelaskan tentang sifat atau menjelaskan lebih spesifik tentang sesuatu. Contoh dari adjective sendiri itu seperti beautiful, handsome, smart, diligent, blue, red, long, tall. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh kalimatnya tuh gampang banget karena kita pasti sehari-hari pasti menemui kalimat-kalimat seperti ini ya kan. Oke, contoh kalimat yang Kak Narita kasih adalah she is a beautiful girl. She is a beautiful girl. She is a beautiful girl. Dia itu adalah wanita yang cantik gitu ya. Atau they are friendly and helpful. They are friendly and helpful. Mereka sangat ramah sekali dan sangat membantu atau suka menolong begitu. Gampang kan? Nah, itu tadi adalah perbedaan dari noun, verb, and adjective. Kalian sudah paham kan? Coba tulis di bawah dong, komen di bawah. Berikan Kak Narita contoh satu saja kata, satu kalimat atau satu contoh kalimat tentang noun atau verb atau adjective yang kalian ketahui. Bikin kalimat sesimpel mungkin yang kalian bisa. Jangan lupa komen di bawah dan share video ini ya, biar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke, sekian dulu video dari Kak Narita. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sebelum berakhir, ke Jogja memakai peci. Sampai jumpa sahabat Genanci. Dadah!